Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana li'ibadatihi wa tauhidih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, para pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan ranting, takmir masjid, wabil khusus para sesepuh kita yang selalu bergembira menyemangati kita untuk menumbuhkan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap sehat, terutama nanti ketika berpuasa. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan terakhir bulan Sya'ban ini, bulan yang amal-amal soleh kita diangkat ke hadapan Allah, bulan yang Nabi paling banyak berpuasa sunnah. Kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Dan terpenting lagi, kesehatan itu kita manfaatkan untuk datang di majelis ilmu. Jadi bukan hanya sehat, tapi untuk apa sehat itu dimanfaatkan. Itu juga penting. Karena ada orang sehat, pagi ini mungkin masih tidur. Ada orang sehat mungkin pagi ini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kita syukur, sehat syukur, dan memanfaatkan sehat itu untuk bisa hadir ke tempat ini juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun tingginya dan banyaknya kita bersyukur, masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita ini pasti terabaikan untuk kita syukuri. Karena itu syukur pun disertai dengan istighfar. Memohon ampun kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kadang kita tidak sadari, kadang kita sadari tapi tidak kita syukuri. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, imam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah pengajian Ahad pagi PCM Sukun, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Ini bukan yang pertama saya di sini, karena waktu-waktu sebelumnya sudah pernah bersilaturahim bersama jamaah di tempat ini, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pak Sas tadi menyampaikan ada 4 jamaah yang mendahului kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diterima amal baiknya dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Allahumma amin. Inilah kehidupan berkeluarga. Keharmonisan keluarga juga mengingat yang sudah meninggalkan kita, kebaikan-kebaikannya, kemudian kita mendoakan beliau-beliau itu yang lebih dulu dipanggil oleh Allah, sekaligus menjadi peringatan bagi kita bahwa kita juga akan
menyusul. Kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi yang masih hidup, karena dia pasti akan menyusul tanpa harus mengurutkan usia. Kalau mengurutkan usia, siapa yang lebih dulu menyusul di sini? Tapi kan tidak begitu. Misteri kematian ilahi kan tidak seperti itu. Bisa jadi yang paling muda yang lebih dulu wafat, atau yang di tengah-tengahnya. Intinya kematian itu pasti akan terjadi. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Dan semakin lamanya kita hidup, mudah-mudahan semakin lebih banyak amal soleh dan bekal yang kita lakukan. Itulah hidup yang lebih baik, ya. Jadi kalau hidupnya panjang tapi tidak ada manfaat yang dilakukan, ya untuk apa? Alhamdulillah sesepuh-sepuh kita semakin diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa mengisi hari-harinya dengan bersilaturahim. Ya, tadi saya juga ditunjukkan ini sesepuh kita. Ini menunjukkan bahwa sesepuh pun masih hadir di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan yang muda-muda ini juga demikian nantinya. Jangan sampai karena sudah punya cucu nggak datang lagi ke sini. Nah, ini memang ada banyak acara kata Pak Sas tadi, sehingga tidak seperti biasanya. Jamaah biasanya lebih banyak dari ini. Tapi apapun adanya kita bersyukur. Terlebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kesehatan itu tadi kita manfaatkan untuk mengisi amal-amal soleh di bulan Ramadan. Nah, tema kita berkaitan dengan bagaimana melihat Ramadan itu kaitannya dengan keluarga. Makna keluarga bisa saja keluarga inti yang ada di rumah kita, tapi bisa juga keluarga besar jamaah. Ya, tidak terbatas pada keluarga inti. Karena itu setiap keluarga, bahkan setiap individu harus melihat seluruh yang Allah syariatkan sebagai kasih sayang Allah, sebagai wujud kasih sayang Allah. Allah syariatkan melalui diturunkannya Al-Quran, diturunkannya kitab suci sebelumnya, diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan syariat-syariat tersebut. Semua itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ditanamkan pada keluarga kita. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, keluarga besar kalian, keluarga jamaah kalian dari siksaan api neraka. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk saling menasehati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sehingga ikatan keluarga itu semakin lebih baik. Coba kalau masing-masing tidak peduli, ya sudah, kamu mau apa silakan. Akhirnya anaknya menikah dengan yang tidak seiman, akhirnya anaknya keluar dari Islam dan lain sebagainya. Ya, itu karena tidak ada tawasau bil haq, tidak ada tawasau bis sabr. Jadi iman itu tidak iman dan amal soleh berdiri sendiri, tapi harus ada tawasau bil haqnya, harus ada tawasau bis sabrnya. Jadi tidak boleh dalam Islam itu masuk surga sendiri, harus mengajak orang lain masuk surga. Makanya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nah, saya ingin mengajak pada kesempatan pagi hari ini untuk menyelami wujud kasih sayang Allah itu dalam syariat puasa yang akan kita jalani ini. Semoga dengan mampu menyelami wujud kasih sayang Allah dalam syariat puasa, keluarga-keluarga muslim semakin harmonis, semakin mampu merencanakan tarbiyah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih baik. Anak-anak mengaji, tidak banyak scroll HP gitu ya.
Jadi harus ada pengawalan dari orang tua seperti itu. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Pergi taraweh, diajak, diperintahkan, dikasih contoh, diberi teladan. Nah, itu bentuk-bentuk untuk menyambut kasih sayang Allah di bulan Ramadan itu. Nah, ada 3 hal mendasar dalam pensyariatan puasa ini, di mana kita akan menemukan kasih sayang Allah di dalamnya. Sebenarnya bisa lebih dari 3, tapi pembahasan kita fokuskan pada 3 hal. Yang pertama, ketika Allah memerintahkan untuk berpuasanya orang-orang beriman itu, Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Apa panggilan kasih sayangnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti tidak semua orang dipanggil. Ada orang-orang khusus saja yang dipanggil. Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Ketika Allah perintahkan makan yang baik-baik, Allah panggil semuanya ya ayyuhan nas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan. Semua manusia dipanggil, mau dia beriman mau tidak beriman dipanggil semua. Tapi puasa hanya dipanggil orang beriman. Kalau Bapak Ibu mengaji, berapa ya ayyuhalladzina amanu yang biasanya ditemukan? Ada 10? Lebih. Ada 20? Ada 30? Berapa kalau lebih? Berapa? 8, 9. Oh, 8, 9. Tepat sekali ya. Semuanya ada 89. Percaya nggak Bapak-Bapak? Nanti dihitung satu-satu ya. Nah, dari 89 ini hanya ada satu yang kalimat ya ayyuhalladzina amanunya tidak di awal. Umumnya di awal ya. Misalnya ketika Allah berbicara tentang dilarangnya berjudi, dilarangnya meminum minuman keras, mengundi nasib ya dengan anak panah. Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah amal perbuatan setan. Karena itu jauhilah, artinya haram hukumnya melakukan amal-amal tadi. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Adakah Bapak Ibu temukan di masyarakat yang ikut judul bahagia? Hah? Ada nggak yang ikut judul bahagia? Nah, masyarakat kita sekarang banyak ya, banyak dirusak lah ya oleh judul itu. Karena itu bukan kita jauhi, tapi PCM Muhammadiyah Aisyah merangkulnya, mengajaknya ke pengajian ya. Lebih baik berusaha, walaupun untungnya stabil sedikit-sedikit, sehingga itu melahirkan rasa syukur. Dibanding untungnya banyak, mungkin sekali aja setelah itu nggak dapat, ngutang sana, ngutang sini, dikejar pinjol dan lain sebagainya. Ya, jadi la'allakum tuflihun itu mutlak dari Allah, bahwa untuk bahagia itu jangan main judi lagi. Karena betapa mudahnya hanya lewat HP bisa main judi. Yang pernah melakukannya kemudian bertobat, alhamdulillah, Allah menyelamatkannya. Yang belum pernah jangan mencoba-coba ya.
Sudah banyak kita lihat kerusakan-kerusakannya, sehingga cukup itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan mari merangkul yang terjerat untuk kembali ke Islam, untuk kembali kepada syariat Islam, bahwa Islam mengatakan itu haram. Atau mungkin yang merusak akidah misalnya dengan mengundi nasib dengan anak panah. Dalam penjelasan tafsir ayat ini, dulu orang Arab jahiliyah kalau ingin melakukan sesuatu, itu mereka punya 3 anak panah yang dimasukkan dalam kotak. 3 anak panah ini dituliskan. Anak panah pertama dituliskan kerjakan. Anak panah kedua dituliskan jangan kerjakan. Anak panah ketiga ditulis netral. Ya, tidak ada tulisan lah. Nah, ketika mereka ada keperluan, ada sesuatu yang ingin dilakukan, misalnya dia ingin, supaya ruang tamu ini agak menarik, saya akan tambahkan sofa misalnya. Nah, sebelum mereka membeli sofa itu, dia ambil dulu anak panah. Kalau yang keluar itu jangan lakukan, dia nggak jadi beli sofa. Ya, jadi betapa bersandarnya pada 3 anak panah. Tapi Allah dengan kasih sayangnya mensyariatkan kaum muslimin dengan sholat istihoroh. Istihoroh itu filosofinya, ya Allah ini saya mau begini-begini, mohon dipilihkan untuk saya. Nah, itu namanya istihoroh dengan melaksanakan 2 rakaat baik siang maupun malam. Bahkan bisa 2 rakaat yang ada dalam sholat sunnah yang ada itu bisa langsung menjadi istihoroh. Nanti setelah salam baca doa khusus tentang istihoroh. Nah, kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu, hanya 1 ayat dari 89 ayat itu yang ya ayyuhalladzina amanunya di tengah, tidak di awal. Kira-kira ayat tentang apa itu? Ayat tentang apa? Bukan, ayat tentang puasa ya ayyuhalladzina amanu di depan. Ayat tentang perintah bersolawat, perintah bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhalladzina amanunya di tengah. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah satu-satunya ayat dari 89 yang ada ya ayyuhalladzina amanunya yang tidak berada di awal ayat, tapi dia berada di tengah. Allah punya hikmah tentang hal itu. Kenapa yang lainnya di awal, kenapa khusus dia sendiri di tengah. Lantas apa wujud kasih sayang dalam panggilan ini? Ada riwayat dari sahabat ahli tafsir, beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan begini, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Apabila Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang beriman. Apabila kita baca Quran kemudian ada ya ayyuhalladzina amanunya, maka pasang baik-baik pendengaran Anda, kata Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya konsentrasi. Apa selanjutnya yang akan Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu? Karena nggak ada satu ayat ya ayyuhalladzina amanu selesai, satu ayat nggak ada. Pasti ada lanjutannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha anhu. Bisa jadi setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang kemudian Allah perintahkan, atau ada keburukan
yang kemudian Allah larang. Kenapa demikian? Karena Allah ingin orang beriman, hamba-hambanya yang beriman itu, ketika ada kebaikan yang Allah sampaikan, Allah ingin hambanya yang beriman memperoleh kebaikan itu. Sehingga diperintahkan, sehingga diwajibkan. Sholat misalnya, puasa misalnya. Dan Allah juga ingin jangan sampai keburukan-keburukan yang Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu, orang beriman terjerumus ke dalamnya. Sehingga Allah melarang sesuatu jangan sampai hamba-hambanya yang beriman ini terjerumus ke dalamnya. Ini menunjukkan setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kasih sayangnya Allah. Apakah Allah akan sampaikan kebaikan yang diinginkan oleh hamba-hamba beriman, atau Allah sampaikan keburukan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Nah, itulah filosofi ya ayyuhalladzina amanu yang Allah awali ayat puasa itu dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena itu iman ini menjadi basis atau basic untuk menjalankan puasa. Kalau ada orang menjalankan puasa tanpa iman, ikut-ikutan puasa misalnya, nonis-nonis ikut puasa, ya nggak apa-apa, dia nggak makan, nggak minum, tapi dia nggak mendapatkan pahala, tapi dia tidak merasakan kasih sayang Allah. Hanya puasa yang didasarkan imanlah yang mendapatkan, yang merasakan kasih sayangnya Allah. Maka ini tujuan pendidikan utama dalam keluarga. Ajarkan anak berpuasa, tapi jelaskan juga bahwa puasa itu dasarnya iman. Karena kalau dasar iman, halangan-halangan yang begitu berat dari puasa berupa lapar, haus, itu menjadi medan ujian, menjadi medan kasih sayang Allah yang dia rasakan. Kenapa? Karena basisnya iman. Makanya Nabi sendiri mengatakan man soma ramadhana imanan. Ya, jadi ada imanan. Nabi tidak langsung mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, tapi Nabi jelaskan secara detail dengan kata-kata, dengan lafaz imanan. Ini yang pertama, bahwa dasar pensyariatan puasa dalam Islam itu adalah kasih sayang Allah, terlihat lewat seruan, lewat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, lewat tahapan pensyariatan puasa Ramadan itu. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, tidak serta-merta seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 3 tahapan penting yang dijelaskan dalam ayat-ayat puasa ketika Allah mensyariatkan ibadah yang mulia ini. Yang pertama, awal disyariatkan puasa kapan? Tahun kedua Hijriah. Jadi saat Nabi hijrah, tahun pertamanya nggak ada puasa Ramadan, adanya puasa Asyura. Tahun kedua di bulan Sya'ban turunlah perintah puasa Ramadan, sehingga Nabi dan kaum muslimin puasa di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah untuk pertama kali. Dan Nabi hanya menjumpai Ramadan 9 kali saja. Kalau Bapak Ibu sudah berapa kali menjumpai Ramadan? Tergantung senioritas ya. Nah, yang paling senior berarti paling banyak menjumpai Ramadan. Tapi bukan persoalan paling banyak ya. Tapi bagaimana setiap Ramadan itu puasa kita lebih baik ya, lebih berkualitas. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Ya, jadi pada tahun awal disyariatkan puasa itu
kaum muslimin boleh memilih. Takhyir, memilih apa? Yang mau puasa, boleh puasa. Yang mau bayar fidyah, boleh bayar fidyah. Sekalipun yang milih bayar fidyah itu wajah-wajah muda, ya, masih kuat puasa, bukan wajah-wajah sepuh, ya. Boleh. Kira-kira kalau itu diberlakukan sekarang, bagaimana? Pilih yang mana? Pilih puasa atau bayar fidyah? Pilih puasa. Jadi yang pilih puasa maupun pilih bayar fidyah, tetap diedukasi yang pilih bayar fidyah ini untuk berpuasa. Makanya ada ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ujung ayat 184 surat Al-Baqarah itu Allah menegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian memilih berpuasa, alhamdulillah nanti pilihan kita adalah berpuasa. Itulah yang lebih baik bagi kalian. Jadi kalau Allah yang mengatakan lebih baik itu pasti kita yakini kan. Tapi kalau orang lain yang mengatakan lebih baik itu kan perlu lihat siapa dia mengatakan lebih baik. Ya. Tapi kalau sudah Allah yang mengatakan lebih baik, nggak usah pikir panjang. Jadi memilih puasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahui kebaikan-kebaikan puasa. Sehingga cenderung mudah meninggalkan puasa Ramadan. Ada enggak di sekitar Bapak Ibu yang tidak puasa padahal dia muslim? Padahal dia mampu, ada enggak? Bisa jadi salah satu alasannya dia tidak tahu tentang kebaikan puasa. Disinilah medan dakwah. Bapak Ibu tidak harus tercatat di CMM untuk menjadi dai. Semua kita adalah dai. Teman di pasar, puasa itu baik loh, bilang aja gitu. Masalah dia mau terima atau tidak itu urusan lain. Karena kita ditugaskan menyampaikan. Kita tidak perlu dipusingkan dia mau terima enggak ini ucapan saya ini. Ya. Kalau itu selalu yang dipikir, kita nggak jadi berdakwah, kita nggak jadi menyampaikan. Padahal kita sudah jelas itu mendengar dari penceramah, mendengar dari ustadz kita. Kenapa nggak kita sampaikan? Karena bisa jadi ustadz tidak bisa menjangkau yang agak jauh, agak dekat dengan Bapak Ibu semua, ya. Sehingga penyambungnya adalah Bapak Ibu untuk menjelaskan. Nanti kalau dia ingin butuh penjelasan lebih detail, silakan diajak ke ustadz yang bersangkutan. Oh ya, nanti saya ajak ke ustadz saya untuk mendapatkan penjelasan. Nah, itu kita sebagai perantara itu mendapat kebaikan yang luar biasa. Man dalla ala khairin walahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka seperti orang yang melakukan kebaikan itu, padahal cuma menunjukkan. Ya, inilah pentingnya sebagai perantara pesan-pesan Islam. Jadi itu tahapan pertama. Boleh milih puasa, boleh milih bayar fidyah. Tapi yang milih bayar fidyah dibimbing dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa antasumu khairul lakum. Tahapan keduanya ada pada ayat berikutnya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Ada kisah di situ, ada perumpamaan di situ, ada hukum-hukum di situ. Dan Al-Furqan untuk membedakan yang baik dan buruk, untuk membedakan yang hak dan batil. Ini hak, ini iman, ini kafir, ini surga, ini neraka. Itu Furqan.
Kita mengetahui yang baik yang buruk itu dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ayat itu dilanjutkan dengan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan Ramadan, menyaksikan bulan, awal bulan Ramadan itu, dia sehat, dia tidak bepergian, maka wajiblah baginya berpuasa. Tidak ada lagi kebolehan memilih untuk bayar fidyah. Nah, jadi yang pertama tadi sudah terhapus dengan munculnya yang kedua ini. Nggak boleh lagi milih bayar fidyah. Namun kata Ibnu Abbas, masih ada yang dibolehkan bayar fidyah, yaitu kakek nenek yang sudah sangat renta atau orang yang sakit permanen. Sakit kronis permanen, nggak bisa puasa di Ramadan, juga nggak bisa puasa di luar Ramadan. Itulah mereka yang bayar fidyah. Ya. Adapun ibu hamil dan menyusui itu terjadi silang pendapat di antara para ulama. Kalau tarjih memilih sama dengan yang tidak mampu, ya, ibu hamil dan menyusui, kata tarjih, putusan tarjih itu seperti mereka yang tidak kuat puasa. Sehingga apa kewajibannya? Bayar fidyah. Nah, tahapan ketiga ini agak menarik, yaitu dikuranginya durasi berpuasa dari durasi hampir 23 jam menjadi durasi hanya 14 jam. Siap nggak kalau Bapak Ibu puasa 23 jam? Jadi siap ya. Maghrib berbuka, nanti Isya sudah mulai puasa lagi. Ya, maghrib berbuka, Isya sudah mulai puasa. Bisa-bisa diisi dengan tidur terus sampai maghrib lagi. Tidur lagi. Jadi itu terjadi juga di awal-awal pensyariatan puasa. Jadi setelah Isya atau sudah tertidur, itu sudah mulai puasa. Umar bin Khattab pernah pulang dari rumah Nabi SAW, mungkin ada pertemuan, mungkin ada rapat, mungkin silaturahim dan seterusnya, ya. Pulang menjumpai istrinya sudah tertidur. Kalau sudah tertidur berarti sudah puasa. Nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Rupanya Umar menginginkan sesuatu dari istrinya sebagai seorang suami. Sehingga terjadilah hubungan suami istri padahal istrinya sudah mengingatkan, ini saya sudah puasa, saya sudah mulai puasa. Nah, jadi Umar tidak begitu kuat ya untuk hal tersebut di malam hari. Ternyata hal yang sama terjadi pada sahabat yang lain. Sehingga mereka semua bertobat dan itu dilaporkan kepada Rasulullah. Allah turunkanlah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa, di malam Ramadan, untuk bergaul dengan istri kalian. Berarti sebelumnya apa? Diharamkan. Karena sudah mulai puasa. Jadi yang durasinya cukup panjang dari setelah Isya atau dari tertidur sampai maghrib menjadi wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi terbitnya fajar baru mulai puasa. Saat ayat itu turunlah disyariatkan untuk sahur. Dulu nggak ada sahur, umat terdahulu juga nggak ada sahur, karena umat terdahulu mulai puasanya setelah Isya juga. Bahkan mereka berbukanya saat Isya. Sehingga Nabi menetapkan
bahwa kebaikan dalam Islam itu manakala mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Supaya tidak sama dengan puasa umat-umat terdahulu. Mengakhirkan sahur belum terlalu terlatih. Tapi kalau menyegerakan berbuka, sudah terlatih. Sudah ikut retreat. Jadi yang baik adalah ketika kita akhirkan sahur dan kita segerakan berbuka. Itu yang paling baik. Karena itu artinya bahwa Nabi sudah memahami bahwa Allah sudah menghalalkan makan minum. Sehingga jangan sampai sahur setelah tarawih seakan-akan mulai puasa setelah dia makan setelah tarawih itu. Padahal belum mulai puasa. Baru mulai puasa ketika akan ketika terbitnya fajar. Nah, itulah 3 tahapan pensyariatan Islam yang menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang beriman, ya. Yang awalnya tadi dibolehkan memilih apakah mau puasa atau bayar fidyah, setelah begitu siap tidak lagi dibolehkan memilih, diwajibkan berpuasa, tapi kemudian dikurangi durasinya. Sehingga seperti yang kita laksanakan puasa-puasa Ramadan yang sudah kita jalani ini. Itulah kasih sayang Allah dalam pentahapan syariat puasa. Terakhir berkaitan dengan keringanan-keringanan. Ini penting juga bagi keluarga-keluarga Islam untuk memahami ada keringanan dalam ibadah puasa. Puasa memahami apa yang dialami setiap orang. Bahwa tidak semua mampu berpuasa. Maka Allah jelaskan hal itu dalam ayat 184. Paling tidak ada 3 keringanan dalam ayat itu. 1, keringanan jumlah hari puasanya, ayyamam ma'dudat. Jumlah puasanya cuma 29 hari atau 30 hari. Tidak berbulan-bulan kita puasa Ramadan. Tidak sampai setahun kita puasa wajib ini. Hanya sebulan saja. Dan itu tidak begitu lama, hanya di siang harinya kita puasa, malam harinya sudah dibolehkan makan, sudah dibolehkan minum. Ya. Karena itu kalau melihatnya dengan iman, pasti dirasakan sebagai kasih sayang dari Allah. Tapi kalau dilihat sebagai tidak makan, tidak minum tanpa landasan iman, itu menjadi berat. Karena biasanya makan 3 kali sehari. Yang kedua, keringanan bahwa mereka yang sakit, mereka yang bepergian tidak perlu berpuasa. Ya, tidak perlu berpuasa. Meskipun boleh memilih puasa. Kalau dia tidak berpuasa, Allah masih sayang dengan memerintahkan mereka puasa wajib yang lain mengganti di hari yang lain, mengqadha puasa. Jangan sampai mengqadha puasa itu sudah masuk Ramadan berikutnya. Tapi saya yakin jamaah Asyura ya. Jamaah Asyura ini sudah menyelesaikan seluruh hutang puasanya. Betul? Alhamdulillah ya. Jadi memasuki Ramadan itu kan enak, ringan, tanpa beban hutang puasa. Yang ketiga, keringanan ketiga adalah yang tidak kuat sama sekali berpuasa, masih Allah sayangi dengan mewajibkan mereka membayar fidyah. Fidyahnya berupa apa? Fidyahnya ternyata sosial kemasyarakatan. Ya, apa itu? Memberi makan. Ya. Luar biasa ini hukum Islam ya. Tidak mampu beribadah kepada Allah karena tidak kuat secara fisik, ternyata diperintahkan beribadah yang dia mampu secara sosial kemasyarakatan, yaitu memberi makan orang miskin. Sasarannya harus miskin. Ya, kalau mentraktir siapapun boleh ikut. Memberi makan orang berbuka siapapun boleh ikut. Tapi kalau fidyah
itu harus orang miskin. Karena itu fidyah orang tua jangan bawa saat berbuka di masjid. Karena yang ikut berbuka itu mungkin ada orang kaya, mungkin ada orang miskin, nggak semuanya miskin. Nah, jadi sasaran menurut Al-Quran untuk bayar fidyah itu adalah miskin. Sehingga dengan 3 hal tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wujud kasih sayang Allah itu nampak sekali. Panggilannya yang lembut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tahapkan pensyariatan puasa tidak sekaligus seperti yang kita laksanakan sekarang. Sehingga kaum muslimin awal itu lebih siap menerima syariat puasa. Yang ketiga, bahwa puasa ternyata tidak saklek, tidak kaku, ada keringanan-keringanan dari Allah. Dan ada konsekuensi dari keringanan itu yang juga menunjukkan kasih sayang Allah. Dan ini harus kita informasikan pada keluarga kita supaya kita semua di dalam keluarga paham bahwa Allah syariatkan kita berpuasa ini adalah karena wujud kasih sayangnya. Itulah barangkali sebagai pengantar dalam pengajian kita. Selanjutnya mungkin kita akan sharing, tanya jawab, baik menyangkut ibadah puasa atau yang lainnya. Saya kembalikan kepada Ustadz, monggo. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan Pak Solikin. Monggo Pak. Tadi ayat antasu mukhalakum itu apa juga berlaku untuk yang safar? Ya. Lanjut. Wa antasumu khairul lakum, untuk orang-orang musafir ada beberapa hadis. Yang pertama begini. Seorang sahabat ahli puasa datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya bolehkah berpuasa kalau saya dalam perjalanan? Apa jawaban Nabi? In syi'ta fasum wa in syi'ta faftur. Kalau Anda mau silakan puasa, tapi kalau Anda mau juga silakan berbuka. Nah, di sini ada pilihan. Hadis berikutnya, ketika Nabi dalam suatu rombongan perjalanan, seorang sahabat pingsan. Dia dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lain, mungkin dipijit-pijit mungkin ya supaya siuman atau diberi nafas buatan atau apalah ya, tidak dijelaskan dalam hadisnya. Pokoknya dikerumuni. Nabi lihat, ini kenapa sahabat ini? Dia puasa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa minal bir as-saum fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Tapi konteksnya sampai dia pingsan, berarti perjalanannya jauh dan mungkin berat, melelahkan. Nah, kalau kita mengkompromikan dua hadis ini kira-kira gimana? Ya, lihat perjalanannya. Kalau kita dijemput misalnya naik Alphard, baca Fatihah sampai Surabaya, diantar balik lagi lewat tol, kira-kira melelahkan yang berat dan mengharuskan berbuka atau tetap puasa? Nah, tetap puasa nggak apa-apa. Nah, di sini bisa berlaku wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau sudah sangat lelah perjalanannya ke Kali Anget sana, di mana Kali Anget itu? Madura ya. Kemudian perahunya penuh ya. Nah, harus pegangan gitu ya. Ombaknya besar ya, tapi tidak sampai menenggelamkan. Kira-kira tetap puasa atau berbuka? Ya, berbukalah ya, jangan membinasakan diri. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan diri pada kebinasaan. Di sini tidak berlaku wa antasumu khairul lakum. Tetapi berlaku berbukalah, ambil rukhsahnya Allah.
Nah, jadi tinggal lihat gimana ya. Kan ada jual rusak dari saja. Ya. Rusak itu kan dikatakan kalau nggak diambil itu sudah Allah, ambillah. Iya. Ambilnya lihat-lihat. Kalau kondisi masih memungkinkan puasa, nggak apa-apa nggak diambil. Toh puasa juga disenangi oleh Allah kan? Apa puasa dibenci oleh Allah? Nah, disenangi oleh Allah. Kita tidak mengambil rukhsahnya karena masih kuat untuk puasa. Tapi bukan terlalu memaksakan diri untuk puasa. Yang Allah tidak senangi itu tidak diambil rukhsahnya padahal dia tuh berat betul untuk puasa. Nah, itu Allah benci, tidak diambil rukhsahnya. Jadi pertimbangan dua hal itu penting, ya, untuk kita menjalankan sesuatu yang diwajibkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz Syafi'i, monggo silakan. Ya, monggo. Kalau kita menjenguk orang sakit, Ya. biasanya mendoakan. Nah, itu ada yang melakukan bahwa minta doa kepada yang sakit. Yang semua yang menjenguk ini minta doa kepada yang sakit. Alasannya yang sakit itu seperti orang yang tinggal ini, doanya gimana? Ya, bisa dilakukan kedua-duanya. Yang pertama, yang menjenguk mendoakan untuk kesembuhannya. Yang sakit karena dia orang soleh, ya, karena dia orang banyak melakukan ketaatan pada Allah, ya, dia bisa mendoakan untuk kebaikan yang datang itu. Nggak ada masalah. Kedua-duanya saling mendoakan. Saya kira. Baik. Oh, monggo. Misalnya gimana? Menghisap obat. Oh, iya. Ya. Ya. Apakah itu mengandung nutrisi? Ya, apakah itu mengandung nutrisi atau tidak? Kalau tidak mengandung nutrisi, sekedar melegakan tenggorokan, nggak apa-apa. Tapi kalau mengandung air yang kemudian sampai tenggorokan, itu akan membatalkan. Ya. Ya, kalau itu mengandung air yang kemudian hingga ke tenggorokan bahkan kemudian masuk, nah itu bisa membatalkan. Jadi hati-hati di dasarnya aja. Iya. Jadi itu kalau mengandung nutrisi kemudian masuk ke kerongkongan, itulah yang membatalkan. Ini bagian dari rongga. Rongga utama memang yang membatalkan mulut, ya. Tapi kan ada rongga lain, telinga, hidung, ya. Nah, kalau itu nanti sampai netes ke dalam kerongkongan, itu membatalkan puasa. Tapi sebaiknya dihindari. Cuman kalau harus begitu terus, ya sebaiknya tidak puasa, ya. Kalau begitu, biarkan sembuh dulu, ya. Nah, karena dianggap sakit yang mungkin cukup berat, ya, sehingga harus berbuka dan mengganti di hari lain, ya. Saya kira itu. Memang kalau nibu itu kan ada airnya itu. Kalau nibu, kan itu yang diuapkan hasil dari air. Kalau nibu, beda dengan inhaler atau apa itu kan nggak ada airnya, kan? Tapi kalau nibu itu berasal dari air uapnya itu. Nah, mungkin kalau nibu nggak usah puasa. Baik, ibu-ibu monggo. Ini bapak sudah. Ibu-ibu, ini ibu BCA ini, monggo silakan. Ya, mungkin ada penjelasan detailnya itu, ya. Kenapa fidyah kok lebih banyak dari zakat fitrah? Seharusnya fidyah itu lebih sedikit dari zakat fitrah, karena ditetapkan dalam hadis kan fidyah itu 1 mud, sementara zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 mud itu 1/4-nya 1 sok. Ya, 1 mud itu 1/4-nya 1 sok. Ya.
Iya, tambah 12.000 sudah dapat lauk belum? Begini, syariat itu sudah melihat minimalnya orang itu seperti apa. Kalau dia mau melebihkan kan ada ruang ayat berikutnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Yang mau melebihkan, makanya jangan tetapkan minimalnya terlalu tinggi. Nanti orang yang nggak mampu itu nggak kuat. Ya. Nah, jadi senangkan dia, Anda membayar lebih, itu bagus. Kalau Anda bayar sekian, Anda bayar lebih. Karena fidyah itu tidak berbatas, tidak bermaksimal. Tapi dia ada minimalnya, 1 mud. 1 mud itu apa? Bukan di mud kemudian dikasih ya. 1 mud itu 1/4 so. Kalau 1 so itu katakanlah 3 kilogram, berarti 1/4 dari 3 kilogram berapa? 7,5 on. Harga beras berapa? 15.000 itu sudah dapat 1 kilo mungkin ya. Nah, kalau 3/4-nya ya sekitar 10.000 atau 12.000. Nasi Padang dapat nggak? 12.000. Ya, yang ada tulisan murah. Nasi Padang murah. Ya, jadi bayar fidyah itu boleh yang mentah, boleh yang matang. Anas bin Malik radhiyallahu an ketika di masa senjanya tidak kuat puasa. Padahal beliau ahli puasa ketika mudanya itu. Ya. Di masa tuanya sudah nggak kuat puasa. Ini menunjukkan sunatullah ya. Siapa yang tua itu semakin tidak kuat puasa. Beliau di akhir Ramadan mengumpulkan 30 orang miskin, kemudian dibagi-bagikan makanan. Ya, makanan untuk berbuka maksudnya. Ya, makanan siap saji. Ya, tapi tidak diberikan di siang hari karena puasa. Karena itu kalau bayar fidyah dan memilih makanan matang jangan diberikan siang hari. Bisa jadi tidak puasa nanti. Nah, maksudnya untuk membayar ketentuan yang Allah tetapkan, membuat orang melanggar ketentuan Allah. Nah, jadi berikan yang mentah aja kalau siang hari atau pagi hari. Jadi kalau berikannya malam hari, misalnya setelah taraweh, dikumpulkan 30 orang, memberikan makan, selesai sudah bayar fidyahnya untuk 1 bulan. Gitu. Apalagi setelah pulang dapat berkat lagi gitu kan. Nah, sarung BHS Idul Fitri. Gula dan minyak. Saya kira itu. Ada lagi? Ibu monggo, Bapak juga boleh. Ada lagi, silakan. Oh, monggo. Monggo, Pak. Ya, karena Nabi berpuasalah agar sehat. Terima kasih, Pak. Nah, ini kondisi orang ini kondisi sakit. Dia ingin puasa agar sehat. Kira-kira dibolehkan apa enggak? Lihat sakitnya. Karena tidak semua sakit dengan puasa kemudian sehat. Justru dengan apalagi komplikasi itu harus konsultasi dengan dokter spesialisnya. Kira-kira kalau dia puasa ini tambah sehat atau tambah parah sakitnya. Kalau tambah parah sakitnya ya ambil rukhsah, dibolehkan berbuka tadi. Hadis tentang sumu tasihu itu sebagian ulama menyatakan sanadnya lemah. Tapi maknanya betul bahwa puasa menyehatkan. Ya, maknanya itu mengarah pada kebenaran. Ya, karena nggak mungkin Allah syariatkan puasa untuk membuat orang sakit kan. Yang sakit saja sudah Allah bolehkan berbuka. Maka yang normal, yang sehat dengan berpuasa akan semakin sehat. Jadi dikonsultasikan ke ahlinya. Apakah dengan dia berpuasa itu tambah menyehatkan? Kalau ahlinya mengatakan iya, atas dasar diagnosa dan ilmunya, maka nggak apa-apa dia berpuasa. Tapi kalau ahlinya mengatakan justru akan memperparah sembuhnya atau memperparah sakitnya atau memperlambat sembuhnya atau ekstrimnya dia mati, ya jangan puasa. Wajib berbuka kalau seperti itu.
Ya, kalau akan menyebabkan kematian wajib berbuka, haram puasa. Ya, saya kira. Semua habis. Oh, ini komandan. Mau nggak Pak Komandan? Komandan. Pertanyaan ini itu sebetulnya sudah seringkali ditanyakan, tetapi juga seringkali dilakukan. Itu terkait dengan kalau lupa. Ya. Saya mewakili ibu, barangkali kalau masak itu memilih itu boleh enggak? Yang kedua, biasanya anak-anak ini nggak tahu kalau orang tua ya, anak-anak ini biasanya kalau dulu berkumpul itu kadang-kadang lama nggak dibuang-buang, mungkin ada sebagian yang tertelan. Jadi kalau soal sengaja atau tidak saya kurang jelas, tapi seandainya ada sebagian yang sisa-sisa sebagian kecil yang tertelan, tapi tidak berniat untuk menelan, bagaimana? Ya, ini kemungkinan-kemungkinan terjadi saat berpuasa ya. Yang pertama berkaitan dengan mencicipi masakan. Sedapat mungkin cari anak perempuan yang karena haid tidak berpuasa. Ya. Jadi silakan mereka yang mencicipi ya, sehingga betul-betul bisa dipastikan. Yang kedua, kalau tidak mungkinan cukup di ujung lidah aja. Tapi bisa nggak menilai masakan itu sudah pas atau belum pas di ujung lidah? Ibu-ibu ahli masak. Bisa Bu? Bisa, di ujung lidah nggak apa-apa ya, cukup di ujung lidah aja, tidak disambung ke dalamnya. Apalagi sampai 1 sendok. Nah, ini yang pertama ya. Tapi memang dengan adanya ketidakbolehan itu membuat ibu-ibu lebih profesional. Oh, takaran segini sudah pas, feelingnya main. Nah, semakin profesional masaknya. tidak asalan. Nah, itu sangat membantu untuk tidak perlu mencicipi. Jadi menghindari hal-hal semacam itu kan lebih baik, sehingga membuat puasa lebih baik lagi. Nah, itu. Artinya kehati-hatian itu adalah ketakwaan. Ketika Umar ditanya, wahai Amirul Mu'minin, apa itu takwa? Umar mengatakan, kamu pernah enggak jalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata yang bertanya, pernah wahai Amirul Mu'minin. Nah, itulah takwa. Takwa itu berhati-hati. Nah, jadi ibu-ibu yang berhati-hati sehingga tidak batal dengan mencicipi masakan biar pas ketika disajikan pada keluarga. Ya, masaknya aja sudah tujuan baik ya. Apalagi membuat masakan pas, ya, rasanya itu kan tambah berbuat baik lagi. Apalagi disajikan lagi untuk yang berpuasa ya. Jadi betapa banyak kebaikan Allah yang bisa dilakukan saat itu. Yang kedua, anak-anak atau bapak-bapak yang berkumur ini. Ya, anak-anak mungkin ada modus juga karena dia lapar ya. Saya pernah waktu kecil saya sembunyi ambil air minum, terus keluar dari kamar, puasa nggak? Puasa Bu. Ya, namanya anak-anak kan sering banyak modusnya ya. Tidak kuat itu pasti terjadi lah. Kalau nggak terjadi itu bukan anak-anak namanya. Ya, kalau anak-anak tetap diingatkan lah. Masalah nanti dia melakukan lagi itu terus ada bimbingan. Ya, nanti pada saatnya dia akan sadar insya Allah. Tapi yang benar tetap harus disampaikan. Nah, kalau tidak sengaja masuk itu dimaafkan. Ya, tapi kalau disengaja dan memang betul masuk, ya itu batal. Ya, nah, kalau tidak sengaja, tidak terasa apalagi itu masuk, ya tapi sebenarnya itu masuk. Itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk menghindari. Ya, karena dia berkumur. Ya, cuman berkumurnya saat puasa itu beda dengan berkumurnya saat tidak puasa. Itu Nabi membedakan. Saya kira itu, Pak Sas. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semua.
Dimudahkan untuk menjalankan puasa. Yang lebih penting lagi, jangan sekedar menunggu berbuka. Isilah puasanya satu, jangan abaikan sholat jamaah 5 waktu, khususnya bapak-bapak. Yang kedua, ngaji, baca Qur'annya. Sekali-sekali baca tafsirnya. Yang ketiga, bersedekah. Ya, bersedekah yang paling utama memberi makan. Jadi memberi takjil semampunya. Yang keempat, jangan abaikan satu malam pun kecuali sholat malam. Kalau nggak sempat sholat taraweh, sholat tahajud di malam hari. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan memberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa. Allahumma amin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.